Apa? Kata kaummu nanti Muhammad. Sementara kakekmu, pamanmu adalah orang terpandang. Terpandang di Jazirah Arab ini agamanya agama syirik. Betul tak? Agama Abu Thalib agama apa? Abdul Muthalib. Syirik. Sementara Nabi agamanya apa? Syirik apa tauhid? Lawan tauhid apa? Syirik. Lawan syirik? Tauhid. Tauhid apa? Ifradullah Ta'ala bil ibadah. Semalam tauhid rububiyah ada ya? Apa yang jawab semalam itu? Zidan. Zidan. Sebanyak itu kepala nggak ada yang bisa jawab. Malu nggak? Malu. Kamu kok nggak tahu kamu? Apa yang ku makan? Ditanya lama kali jawabnya. Apa itu tauhid rububiyah? Ifradullah Ta'ala bil ibadah. Ifradullah Ta'ala bi af'alih. Bi af'alihi. Rububiyah itu kan penciptaan, mencipta, mengatur. Betul? Diatur kok. Allah itu punya perbuatan. Mencipta langit. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Apa artinya itu? Enggak ada yang tahu sebanyak ini kepala. Allahul ladzi khalaqa. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi Dengan 6 hari. wa ma bainahuma. Ma makna ma wa ma bainahuma? Apapun yang ada di antara langit dan bumi itu, ada bulan, bintang, matahari, tumbuhan, ada taufik, ada hasbi. Iyalah, ente kan antara langit dan bumi kan? Nah, ini antara langit dan bumi. Ada Yusuf antara langit dan bumi. Ada si Jaka, Ibnu Jaka Zakaria, Ibnu Ahmad bin Sudarwanto ya. Iya dah. Kita minum. Apa? Ketiak. Namanya ya orang. Rasulullah nampak ketiaknya. Ketika apa? Nampak putih ketiak nak Rasulullah. Ketika berdoa, mengangkat tangan ke langit, nampak bait katibih, apa namanya? Dalam hadis sudah bilang ya. Kenapa rupanya nampak ketiak? Rasulullah aja nampak ketiaknya, dibilang sama sahabat. Sehingga nampak ketiak Nabi itu putih ketika mengangkat doa, mengangkat tangan ke langit berdoa. Doa apa itu? Istisqa. Apa arti istisqa? Enggak juga tahu. Istisqa. Doa minta hujan. Banyak yang enggak tahu ente. Makanya baca ente, jangan bacot banyak. Betul enggak? Baca itu mengangkat kebodohan dalam menambah-nambah mendengar, membaca itu pintu ilmu itu. Dari telinga ini bisa masuk ilmu. Dari matamu masuk ilmu. Kalau kamu tidak pakai itu mata dan telinga, berarti ente bisu. Bisu itu orang nggak pandai ngomong. Kenapa orang bisu nggak bisa ngomong? Coba. Pernah bilang dulu. Orang bisu itu nggak bisa ngomong kenapa? Karena telinganya itu nggak mendengar apa-apa dia. Jadi nggak ada yang masuk. Bagaimana mau mencontohkan nggak pernah mendengar apa-apa? Otaknya nggak nangkap dia.
Nggak bisa menyampaikan apa yang dirasakan oleh badannya itu. Betul apa betul? Oke, masih juga ente main lagi. Nanti tadi Taufik nggak tahu kamu, adikmu sendiri nggak tahu. Apa Taufik? Bersesuaian. Apa contohnya tadi? Abu Thalib. Abu Thalib nggak dapat taufik. Allah menyeru la ilaha illallah, dia nggak mau. Uzza Allah, Lata Allah Tuhan. Apa lagi? 360 itu Tuhan. Sementara Allah bilang tidak ada yang diibadati dengan benar kecuali satu aja Allah. Berapa rukun la ilaha illallah? Apa itu rukun? Rukun itu apa? Rukun aja nggak tahu. Apa rukun? Rukun itu penyanggar. Rukun itu tiang, tonggak. Berapa tonggak la ilaha illallah, Do? Apa saja? Menafikan semua yang dijadikan Tuhan, dinafikan semua yang ada. Lata tidak ada itu Tuhan itu. Uzza nggak Tuhan itu. Malaikat nggak Tuhan, jin nggak Tuhan. Pohon dan kayu, batu bukan Tuhan. Nafikan semuanya. Tetapkan Cie saja. Siapa itu? Allah doang. Satu-satunya yang diibadah dengan benar. Kalau ada yang diibadati di muka bumi ini selain Allah, bagaimana dia? Oke. Ada yang diibadati selain Allah, apa dia? Apa status yang diibadati? Statusnya batil. Batil itu batal, gagal. Dalilnya mana? La ilaha illallah itu pakai dalil enggak? Ayo kita baca dalil ini sebagai yang kita tahsinkan. Surat 62 ayat 62 dari Al-Hajj. Al-Hajj surat ke berapa? Itu ayatnya 62. Al-Hajj itu masa ada surat 62 ada ya? Surat Al-Hajj surat yang ke? Ini dalil la ilaha illallah nih. Dalil apa? Tentang la ilaha illallah itu tidak ada yang diibadati, dinafikan semua yang ada di bumi ini. Kemudian ditetapkan satu saja, itu dalilnya itu. Al-Hajj surat 21. Surat 22. 21 Al-Anbiya. 23 apa? Semangatmu belajar nggak ada nih. Tadi gaya-gaya tidur. Orang yang bergaya-gaya tidur itu orang pintar, udah banyak ilmunya, udah capek menghafal dia, tidur dia. Males boleh lah, itu pun nggak boleh juga kalau udah pintar kali. Dipukulin punggungnya. Ya. Surat berapa? Al-Hajj itu? 22. Dalil tentang apa itu? Surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj itu tentang apa tadi? Kamu kemarin ini ngapain sekarang nih? Kemari ke Ibnu Abbas ini untuk apa? Main-main? Bersantai-santai? Santai tempat rekreasi lah. Salah alamat ente ini. Tempat santai di mana? Di Padang, Kapalo Banda, di Bukit Tinggi, Puncak Lawang, di Danau Maninjau. Itu tempat rekreasi semua itu. Kampungmu ya? Ini tempat rekreasi. Bersantai-santai, berlibur-libur. Sini tempat
Ilmu lah, tempat Kenapa Allah itu satu-satunya Tuhan? Kenapa? Kenapa yang lain tidak boleh jadi Tuhan? Apa dalilnya? Bisa kamu jawab? Datang Kristen misionaris samamu nanti. Tahu kamu misionaris? Tukang penginjil itu. Mengajak-ngajak kamu murtad. Kok Tuhan aja, Allah saja, Yesus kenapa? Nah, apa jawabmu? Bisa kamu jawab? Apa coba? bagus. Nggak bagus itu aja. Dia bilang bagus, bukan sedikit Kristen sini. Tiduri aja nak tanggung terhitung banyak. Lagi disiantar nanti ya. Hei, kamu ke Karo nanti, datang ke Karo banyak Kristen enggak? Lima itu aja lah Kristen itu. Ada gereja ya. Gereja apa namanya itu? Pantekosta apa? Kok Tuhanmu aja yang kamu bilang Allah itu Tuhan, Yesus enggak Tuhan, Trimurti enggak Tuhan, Wisnu Siwa Brahma enggak Tuhan, Ahura Mazda Ahriman enggak Tuhan, Konghucu Shinto ada Tuhannya matahari, kok enggak Tuhan matahari? Siapa Tuhan orang Jepang? Matahari. Kok enggak Tuhan matahari itu? Apa jawabmu? Ah, kan? Akidahmu kendor, lemes. Enggak ngerti kamu. Cina. Si Pekong ya, Pekong. Yang kuning-kuning itu, batu kuning. Pekanbaru ada batu kuning itu. Siwu, apa namanya? Brahma. Ah, begitu. Kamu baik, duduk baik-baik. Surah apa tadi yang mengatakan La ilaha illallah itu adalah kalimat yang hak. Al-Had ayat 62. Ayo coba baca ya. A'udzubillahi samil alim. Zalik. Ada situ zalik. Zalika bi annallaha. Nah, baca. Yang demikian itu disebabkan karena Allah, bahwasanya Allah. Ya? Siapa yang hafal itu? Zalika bi annallaha huwal haqq. Ayo. Zalika bi annallaha, belum juga lagi. Kamu ngapain ini? Cari Quranmu, cacingan kamu. Nah, ini adalah dalil tentang la ilaha illallah. Allah itu satu-satunya yang hak diibadahi karena Allah sendiri yang bilang itu. Zalika bi annallaha huwal haqq. Kenapa haqq Allah itu? Karena dia Rabbul Ala. Kemarin ada ditanya oleh Ustadz Majid. Iya ya? Muas ya? Rabbul Alamin, Samir kemarin. Apa itu alam? Ayo. Ada kami dengar itu, kami dengar. Alam itu apa sih? Rabbul Alamin, pencipta alam. Alam itu apa? Hah? Alam itu apa sih? Taufik, Rafiq? Kulluman siwallah. Kamu ndak ikut ngaji semalam? Tekan. Ngobat siapa? Ya. Rugilah ndak ikut, ndak dengar ya. Kamu ada? Kok nggak tahu ente? Apa itu Rabbul Alamin? Allah itu hak
diibadati karena dia Rabb al-alamin, pencipta alam. Itu apa? Ulang-ulang kaji kemarin. Alam adalah bingung lagi dia. Kayak Ustaz Amir nanya juga dia. Kamu alam apa? Kamu kan hadir. Hadir Ustaz Amir kan taklim. Alam itu apa? Rabbul alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Apa alam? Kepalamu ada di sini, isinya kemana? Ada menyaksikan kajian, tapi ditanya nggak tahu. Biasakan membudayakan baca-baca. Jangan nonton-nonton. Menonton-nonton, kata Kak DM, tahu kamu Kak DM? Kang Deddy Mulyadi. Itu mengurangi minat baca. Menonton Android mengurangi minat baca. Orang yang mau baca, Ami dulu rajin baca-baca sebelum ada ini. Sebelum baca sering baca-baca buku, kitab-kitab. Sejak ada ini, bacanya yang lewat itu aja lagi. Karena di situ ada ilmu faedah di WA. Baca itu. Ya kan nonton-nonton. Gak ada yang masuk nanti ke kepalanya. Timbulkan niat baca ya, apa namanya, minat-minat itu. Apa ayat yang pertama turun? Apa gunanya itu? Supaya Nabi dibikin lemes oleh malaikat, disuruh baca, Nabi bilang tak pandai baca. Dihukum tak? Kenapa kamu tak pandai baca? Berapa kali? 2. 3 kali lah. 2 kali baru dibaca oleh malaikat. Iqra bismi rabb, iqra wa rabbukal akram. 2 kali iqra. Tapi dibikin lemas itu 3 kali itu. Sampai menggigil Nabi pulang. Tahu kamu hikmahnya itu? Apa yang bisa kamu petik? Sup. Sampai menggigil. Kalau tidak pandai baca, orang yang tidak pandai baca diperintah baca. Sekalipun dia tidak pandai disuruh terus. Berarti baca itu wajib ya. Wajib ya. Kenapa tidak mau membaca kamu? Kamu pandai baca enggak? Kenapa tidak mau? Sama malaikat diapain kamu nanti ini? Tumbuhkan minat baca, menghafal, baca, menghafal, baca, menghafal. Gitu terus. Namanya santri. Santri main-main bukan santri itu. Itu pondok patin. Pondok apa lagi? Pondok ayam bakar lah. Ikan lele bakar. Lele tempetin habis. Bentar lagi lah, kencing-kencing aja. Nanti pun kencing bisa. Ya, kamu jawab dulu sekali. Apa lele tempat tulang tuh? Ada begitu. Jangan diperbanyak itu. Orang yang nggak pandai baca kita pandai baca, tapi tidak mau mempergunakan kepandaian baca. Diapakan oleh malaikat Jibril nanti itu? Mungkin sampai pingsan, lemas, meninggal mungkin dia. Pandai kamu baca, tapi tidak mau kamu baca. Nabi Muhammad aja nggak pandai baca, dia bilang, tetap juga aku suruh. Malaikat itu hebat itu, kuat dia. Malaikat itu gimana sifatnya? Tahu ente sifat malaikat? Kalau mama kalian, bapak kalian ada kasihannya. Kalau malaikat azab, pakai kasihan dia. Mana dalil? Apa yang disuruh sama Allah dikerjakan terus. La ya'sunallaha ma amarahum. Ghailazun syidadun. La ya'sunallaha amara. Surah apa? Sering kami baca itu. Alaiha malaikah.
Alaiha di neraka itu, di atas neraka itu ada malaik ghilaw, syidad. Apa ghilaw? Keras dan kasar. Kalau mamak kalian penjaga neraka enak tuh. Ya, enak tak? Ya nak, sayang nak. Nak sampai hati ya emak memukulang nona, katanya kan? Malaikat ada cerita kayak gitu. Dia la ya'sun Allah. Apa la ya'sun? Tidak pernah mendurhakai apa yang diperintahkan kerjakan langsung. Yaf'alun ma yu'marun. Selalu mengerjakan apa yang diperintah. Surat sering kami baca, nggak tahu juga. Makanya baca-bacalah. Surat Al-Hasyr. Kamu sudah masuk? Itu aja nggak tahu ente. Marit, kamu? Telur busuk semua nih. Ente apa? La ya'sunallaha marahum tadi. Ente nggak tahu juga? Al-Marid? Enggak lah. Enggak juga. Surat sering kami baca di imam-imam, sering Bang Majid juga sering baca juga. Alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallah. Awalnya ya ayyuhallazi qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaika ghilazun syidadun. Masya Allah. Hah? Al-Mudassir, telur. Mana kepala, isi kepala ini? Mursalat, telur, busuk. Kamu kira bagus itu? An-Nas sampai Al-Fatihah ada pun. Ada sampai Al-Fatihah, Mek. Telur juga masih. Al-Hadid. Anfusakum aja nggak tahu ente. Allah. Dari An-Nas sampai Al-Fatihah. Itu bukan jawaban itu, bodong itu. Yang tanah. Tidak juga, masih telur. Alhamdulillah. Atur. Banyak kali Quran itu jumlah suratnya. Berapa? Cuman 114, nggak bisa ente. 14, Mek. Bagaimana ente kayak Imam Bukhari ini? Imam Bukhari 8.000 ayat hadis panjang-panjang. Ya. Tidak ada satupun. Apa kerjamu di pondok ini? Cuman santai-santai pulang aja. Cuman itu aja nggak bisa baca. Nggak malu ente? Malu lah. Orang punya malu, kecuali urat malunya sudah hilang. Putus. Apa Rafiq? Ku anfusakum aja nggak tahu. Aduh, ngeri ya ini. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru surah itu. La ta'tadzirul yaum. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu Masya Allah. Ada 3 ayat, enggak juga bisa. Ya, asa rabbukum ayyukaffir ankum at-tahrim. Berapa peluru yang kamu hambur-hamburkan baru kena burungmu? Hah? Baru jatuh burung. Pemborosan enggak tuh? 100 peluru, 1 burung dapat. 1 singa yang dapat.
Iya kalau singa. Kalau digigitnya pula kamu nanti. Belum mati dia kena tembak karena nggak kena dia kan. Ah, kamu dicengkram lehermu sama si singa itu. Apalagi babi ngepet. Baunya bagusan ini bulat. Iya. Asal dia luka itu habis kita sama dia. Dendamnya bukan main. Tapi kalau gini tuh Kalau kamu membunuh babi itu harus tepat sasarannya. Tepat sasaran mematikan, baru bisa kamu selamat. Kalau enggak habis ente. Di karma sama dia nanti. Ya. Makanya tukang buru babi itu harus rame-rame anjingnya. Kalau sendiri-sendiri buru babi habis ente. Anjing 80. Ya. Waktu itu ada babi kan di dekat rumah siapa ya? Baru ada anjing satu. Masa. Digigit 5 babinya. Harus bisa perhitungannya akurat. Ya. Kalau kita berperang ini sama dengan lebih hebat dari berperang itu. Belajar ini lebih hebat dari berperang. Yang paling afdol, manusia yang paling afdol itu orang yang bisa memerangi orang kafir dengan ilmunya. Jihad yang kabir itu jihad jihad dengan ilmu. Kalau jihad dengan senjata itu semua bisa, ente pun bisa. Apalagi orang yang ada gila-gilanya. Paling bagus itu. Tentara gila ya kan? Bisa membunuh lawan dia, banyak sekali bunuh dia. Tapi kalau preman-preman orang gila-gila bunuh itu bisa enggak dia ngomong? Yang ngomong itu yang berilmu bisa. Orang yang belajar ini berarti bisa membunuh argumennya orang bid'ah, orang yang menyimpang, orang yang subuhat. Dengan ilmu baru dihancurkan dia. Tidak bisa dengan senjata itu. Habis kamu sama orang lu bid'ah itu pakai senjata. Dengan ilmu baru bisa patah hujahnya. Ulama yang bisa itu. Ya, ulama diam dia. Abi aja sama ulama nggak bisa Abi lagi. Habis. Ada orang berilmu tuh Abi takut salut sama dia. Tapi kalau besar-besar badannya oke aja lah. Mau apa ente? Ayo. Main kita sparring dulu sekali ketika Ami bujang ya. Nah, sama preman itu bisa kita sparring. Tapi sama orang alim nggak bisa kita ngomong. Habis mati kutu hujah kita sama dia. Nantilah, gampang itu. Bisa kamu jawab? Hah? Kenapa berjihad dengan ilmu itu lebih besar? Jihadan kabiro. Berjihadlah dengan orang munafik itu dengan jihad yang kabir. Yang sangat besar. Jihad dengan ilmu ini jihad besar. Kenapa tadi? Jihad dengan pedang semua orang bisa. Bisa mempergunakan pedang itu semua orang hampir bisa. Kecuali orang yang agak tolol-tolol, agak stroke lah mungkin ya. Orang stroke baru bisa nggak main perang dia. Tapi kalau umumnya ini semua kalau dikasih pedang suruh main pedang. Semua bisa. Tapi dengan ilmu bisa ente. Menghafal ilmu yang tadi aja payah ya. Payah. Apa arti la ilaha illallah, apa tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dengan apa kamu kalahkan ahli ilmu dengan itu? Bertanya dia nanti. Ilmumu tidak ada misalnya. Bisa kamu membungkam dia? Tidak bisa. Harus dengan ilmu kita membungkam orang-orang yang ngeyel, orang-orang ahlu subuhat, orang-orang ahli bid'ah. Dengan ilmu baru bisa mematahkan lehernya. Gak bisa dengan pedang. Kalau dengan pedang
Nanti diserangnya, serang balik ya nanti. Datang teman-teman alu bidaknya se-Indonesia nanti. Tahu kamu Masjid Kubang dulu? Tahu? Masjid Kubang itu ada diserbu oleh alu bidak itu. Kawan-kawan kita yang berjihad, yang menegakkan sunnah di situ, diserbu karena banyak yang membid'ahkan amalannya. Maulid tak boleh, ziarah kubur yang syar'i nggak begitu caranya. Belajar tauhid 20 itu, sifat 20 itu ndak ada. Marah dia. Ya. Kebid'ahan ini, kebid'ahan itu dibicarakan. Diseranglah pakai pedang itu dia. Dibakar masjid. Nah. Nek, buruk asli apa enggak? Buruk. Borok, ya buruk. Asli. Yang kayak binatang-binatang itu enggak tahu itu. Tapi kecepatan Nabi naik Mi'raj itu, Katanya ada yang bilang ngangkat malaikat, diangkat malaikat sama. iya, diangkat malaikat. Buruk itu kecepatannya seperti kilat. Kilat kamu tengok. Gimana bentuk kilat? Barqun itu kilat artinya, itu buruk. Yakadul barqu, burq. Burq itu apa? Kilat. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama. Kan ada surah Al-Baqarah itu kan? Buruk itu tuh dalam ayat Al-Baqarah itu. Ayat 15 dan 17. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama. Coba kamu tengok apa artinya? Yakadul barqu 19 kalau enggak salah. 19 atau 20. Ya. Ya, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adallahum masawfi. Pak, satu lagi lah sebelumnya. Mereka tuli bisun. Sumumbuk monomiyum falayat ju'on. Apa lagi? Au kasayyibin minas sama. Au kasayyibin itu apa? Surat 19 atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan. Nah. Petir kan? Kilat. Kilat. Ada kilat. Kecepatan Nabi naik Mi'raj itu seperti kilat. Cit, langsung sampai. Kilat kan gitu. Dari atas langit kilat itu sampai ke bawah sebentar selesai sama dia. Dari langit itu sampai ke Nah. bawah tanah. Iyalah kan setengah malam cuma Nabi. Dari langit, dari bumi ke langit terus turun lagi. Tidak sampai satu malam. Pulang pergi, PP. Naik dan turun. Bolak balik pula dulu. Tempat Nabi Musa 9 kali. Minta kurang jumlah sholat. Dari 50 rakaat, 50 waktu menjadi 5 waktu lagi. 50 kewajiban 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Berapa? Apa yang diperintahkan yang kau jemput apa? Itu sholat 50 waktu. Nggak bisa, umatmu kecil. Umatmu cacingan bentuknya. Masa 50 waktu? Sholat terus lah. Pemalas dia, apalagi subuh. Ngantuk semua dulu. Iya kan? Masa 50 waktu sehari semalam bisa? Udah kurang, minta kurang. Minta kurang. 45. Ya. Berapa? 45. Wah kurang masih. Umat gua aja kuat-kuat gak mampu itu. Kemana Nabi Musa itu kuat-kuat. Apalagi umatmu akhir zaman, lembek. Kecil lagi, lembek lagi. 50 waktu pula. Kurangin. Kurang 40. Masih 40 masih banyak itu. Kurangin 35. 30, 25. Ya.
Begitu ya. Bagaimana 50 waktu? 5 waktu aja, apalagi subuh nggak bisa. Masih telat-telat. 24 dibagi 50. 9 kali lah. 50 jadi 5 berapa kali itu? Balak-baliknya. 5 itu pun masih kurang kata Nabi. Masih banyak itu. Apa kata Nabi lagi? Udah malu aku bolak-balik banyak kali bolak-balik minta kurang. Akhirnya ditetapkan 5. Sekalipun 5 waktu, tapi nilainya sama dengan 50 waktu. Pahala. Mana bagus itu. Kamu datang ke rumah orang, disuruhnya sering-sering berkunjung, mana yang enak? Jangan kamu berkunjung, disuruhnya sering-sering berkunjung, mana yang enak? Nggak ada yang enak. Enak lagi. Suruh berkunjung, dapat duit lagi malah, dapat makan lagi, dapat rahmat lagi ke masjid. Malai si Kristen hari Minggu aja cuman. Yahudi Sabtu aja 1 kali. Kita 5 kali berkunjung. Enak enggak itu? Tanda apa itu? Tanda disayang ente itu. Semakin banyak kita disuruh berkunjung, berarti semakin dicintai kamu, di-like. Tapi kalau sekali-sekali jamu datang lagi kemari, muak aku nengok mukamu . Itu berarti orang marah sama kita itu. Tak usah sering-sering kemari. Gak ada guna pun katanya. Ya. Ada orang kayak gitu ya? Ada. Pergi kamu, pergi. Allah karena saking rahman dan rahimnya sama umat Islam, disuruh sering-sering. Tapi kamu aja yang tak tahu. Malas. Iya kan? Ya, coba kita baca lagi. Kenapa Allah itu Rabb yang sangat benar?